Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Samuel. Saya berstatus sebagai mahasiswa Distrik Tamalate, Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit filariasis sebagai tugas dari dosen selaku dosen, yaitu Ibu Musfira SKM MKes yang membawakan mata kuliah epidemiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit filariasis, di mana penyakit filariasis ini adalah merupakan salah satu penyakit yang tertua yang paling diterlenakan yang terkenal di dunia. Penyakit filariasis limentii ini merupakan penyakit yang menyebabkan kecacatan menetap dan berjangka lama terbesar ke dunia kedua di dunia setelah kecacatan mental. Nah, etiologi yaitu terbagi tiga. Yang pertama adalah hospes, di mana hospes ini adalah manusia yang mengandung parasit selalu dapat menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang rentan. Biasanya pendatang ke daerah endemis lebih rentan terhadap infeksi filariasis dan lebih menderita daripada penduduk asli. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak yang terkena infeksi karena lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan infeksi atau exposure. Juga gejala penyakit lebih nyata pada laki-laki karena pekerjaan fisik yang lebih berat. Nah, yang kedua, hospes reservoir, yang tipe B Malai yang dapat hidup pada hewan. Ini merupakan sumber infeksi untuk manusia, di mana hewan yang sering ditemukan mengandung infeksi adalah kucing dan kera, terutama jenis prebitis, meskipun hewan lainnya mungkin juga terkena infeksi. Dan yang ketiga adalah agen, di mana agen ini adalah filariasis yang disebabkan oleh cacing filarial pada manusia. Nah, di patogenesis filariasis ini di mana menjelaskan tentang perkembangan klinis filariasis dipengaruhi oleh faktor kerentanan individu terdapat parasit. Seringnya mendapatkan gigitan nyamuk, banyaknya larva infeksi yang masuk ke dalam tubuh, adanya infeksi sekunder oleh bakteri atau jamur. Nah, lanjutannya ialah di mana telah patogenesisnya ini sudah menjelaskan 6 bagian. Yang pertama itu perkembang klinis filariasis tersebut disebabkan karena cacing dilaria dewasa dan tinggal dalam saluran limfe, bukan penyumbatan atau obstruksi. Nah, sehingga ini terjadi gangguan fungsi sistem infektif. Dan yang kedua, di mana penimbunan cairan limfe. Dan yang ketiga, terganggunya pengangkutan bakteri dari kulit atau jaringan melalui saluran limfe ke kelenjar limfe. Dan yang keempat, kelenjar limfe tidak dapat menyerang bakteri yang masuk dalam kulit. Dan yang kelima, infeksi bakteri Benila akan menyebabkan serangan akut bemlah atau recurrent tektak. Nah, yang keenam itu kerusakan sistem limfatik, termasuk kerusakan saluran limfe kecil yang ada di kulit. Ini menyebabkan menurunnya kemampuan untuk mengalirkan cairan, sehingga limfe ini dari kulit dan jaringan ke kelenjar limfe sehingga dapat terjadi limfedema. Nah, di mana juga menjelaskan tentang manifestasi klinis. Nah, filariasis disebabkan oleh infeksi V. bacrovti atau B. malai, B. timori adalah sama, tetapi gejala klinis akut tanpa lebih jelas dan berat oleh B. malai dan B. timori. Infeksi B. bactovik dapat menyebabkan kelainan saluran pada kemih dan alat kelamin, tetapi infeksi oleh B. malai dan B. timori tidak menimbulkan kelainan pada saluran kemih dan alat kelamin.
Nah, terdapat juga gejala klinis akut dan klinis kronik, maupun mikrofilariasis tanpa gejala pada penyakit filariasis. Yang pertama itu mikrofilariami tanpa gejala. Seseorang akan mengalami infeksi penyakit filariasis, tidak akan langsung menunjukkan gejala. Dan yang kedua, gejala klinis akut. Yang pertama itu adenomyofagitis akut, demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila beristirahat dan muncul kembali setelah bekerja berat. Pembekakan getah benih limfenopati, ini bagian yang terinfeksi akan merasakan kemerahan dan bengkak dikarenakan adanya penumpukan cairan. Nah, di sini juga penyakit filariasis adanya alur penularan. Nah, alur penularan ini filariasis dapat terjadi bila ada 3 unsur, yaitu adanya sumber penularan seperti manusia atau reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya, adanya vektor penularan filariasis dan manusia dan rentan filariasis seseorang. Ini dapat tertular filariasis apabila telah mendapatkan gigitan nyamuk infeksi yang mengandung larva infektif atau larva stadium 3 sampai L3. Nah, di sini juga filariasis yaitu dapat mencegah atau penanggulangannya. Yang pertama itu upaya pencegahan filariasis. Pencegahan filariasis dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk atau mengurangi kontak dengan vektor. Misalnya menggunakan kelambu sewaktu tidur, menutup ventilasi dengan kasa nyamuk atau menggunakan obat nyamuk, mengoles kulit dengan obat anti nyamuk, menggunakan pakaian panjang menutupi kulit, tidak memakai pakaian berwarna gelap karena dapat menarik nyamuk, membersihkan got atau selokan, memelihara ikan pada kolam, dan memberikan obat antifilariasis atau secara berskala dan kelompok berisiko tinggi terutama di daerah endemis. Nah, untuk upaya penanggulangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis mengenai cara penularan dan cara pengendaliannya. Nah, mengidentifikasikan vektor, ini mengidentifikasi adanya larva infektif dalam nyamuk dengan menggunakan umpan manusia, mengidentifikasi waktu dan tempat menggigit nyamuk serta tempat perkembangbiakan, pengendalian vektor jangka panjang yang mungkin memerlukan perubahan konstruksi rumah dan termasuk pemasangan kawat kasa, serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat perindukan nyamuk. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai penyakit filariasis, di mana penyakit filariasis ini sudah dikatakan dari berbagai kaki gajah, cacing-cacingan, dan berbagai juga nyamuk. Dan sekian dari saya, presentasi saya ucapkan banyak terima kasih. Nama saya Ernia Lapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit filariasis. Penyakit filariasis merupakan salah satu penyakit tertua yang paling melernakan yang dikenal di dunia. Penyakit filariasis limfatik merupakan penyebab kecacatan menetap dan berjangka lama terbesar kedua di dunia setelah kecacatan mental. Etiologi yang pertama, hospes. Manusia yang mengandung parasit selalu dapat menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang rentan. Bisanya pendatang ke daerah endemis lebih rentan terhadap infeksi filariasis dan lebih menderita daripada penduduk asli. Pada umumnya, laki-laki banyak yang terkena infeksi karena banyak kesempatan untuk mendapat infeksi atau exposure. Juga segala penyakit lebih nyata pada laki-laki karena pekerjaan fisik yang lebih berat. Yang kedua, hospes reservoir tipe B, Malai, yang dapat hidup pada hewan merupakan sumber infeksi untuk manusia. Hewan yang sering ditemukan mengandung infeksi adalah kucing dan kera, terutama jenis presbytis merupakan
Hewan lain mungkin juga terkena infeksi. Yang ketiga, agen. Filariasis disebabkan oleh cacing filariar pada manusia, yaitu yang pertama, W. bancrofti, B. malayi, B. timori, loa loa, onchocerca, Manzonella asardi. Patogenesis, perkembangan klinis filariasis dipengaruhi oleh faktor kerentanan individu terhadap parasit, seringnya mendapat gigitan nyamuk, banyaknya larva infektif yang masuk ke dalam tubuh, adanya infeksi sekunder oleh bakteri atau jamur. Yang pertama, perkembangan klinis filariasis tersebut disebabkan karena cacing dilaria dewasa yang tinggal dalam saluran limfe, bukan penyumbatan atau obstruksi, sehingga terjadi gangguan fungsi sistem limfatik. Yang kedua, penimbulan cairan limfe. Terganggunya pengangkutan bakteri dari kulit atau jaringan melalui saluran limfe ke kelenjar limfe. Kelenjar limfe tidak dapat menyerang bakteri yang masuk dalam kulit. Infeksi bakteri ke benilang akan menyebabkan serangan akut benilang. Kerusakan sistem limfatik termasuk kerusakan saluran limfe kecil yang ada di kulit, menyebabkan menurunnya kemampuan untuk mengalirkan cairan limfe dari kulit dan jaringan ke kelenjar limfe sehingga dapat terjadi limfedema. Filariasis disebabkan oleh infeksi W. bancrofti, B. malayi, dan B. timori adalah sama, tetapi gejala klinis akut tampak lebih jelas dan berat oleh B. malayi dan B. timori. Infeksi W. bancrofti dapat menyebabkan kelainan saluran pada saluran kemih dan alat kelamin. Tetapi infeksi oleh B. malayi dan B. timori tidak menimbulkan kelainan pada saluran kemih dan alat kelamin. Terdapat gejala klinis akut dan klinis kronis maupun mikrofilaria tanpa gejala pada penyakit filariasis. Yang pertama, mikrofilaremia tanpa gejala. Seorang yang akan mengalami infeksi penyakit filariasis tidak akan langsung menunjukkan gejala klinis akut 1 atau adenimolimfangitis akut. Demam berulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila beristirahat dan muncul kembali setelah bekerja berat. Pembengkakan getah bening, limfadenopati, bagian yang terinfeksi akan merasakan kemerahan dan bengkak dikarenakan adanya penumpukan cairan. Alur penularan. Penularan filariasis dapat terjadi bila ada 3 unsur, yaitu adanya sumber penularan seperti manusia atau reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya, adanya vektor penularan filariasis, dan manusia yang rentan filariasis. Seseorang dapat tertular filariasis apabila mendapat gigitan nyamuk infeksi yang mengandung larva infeksi, larva stadium 3 sampai L3. Pencegahan dan penanggulangan. Upaya pencegahan filariasis dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk atau mengurangi kontak dengan vektor. Misalnya menggunakan kelambu sewaktu tidur, menutup ventilasi dengan kasa nyamuk, menggunakan obat nyamuk, mengoles kulit dengan obat anti nyamuk, menggunakan pakaian panjang menutupi kulit, tidak memakai pakaian berwarna gelap karena dapat menarik nyamuk, membersihkan got atau selokan, memelihara ikan pada kolam, dan memberikan obat antifilariasis atau DEC dan albendazol secara berkala pada kelompok berisiko tinggi, terutama di daerah endemis. Upaya penanggulangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis mengenai cara penularan dan cara pengendalian vektor atau nyamuk. Mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif dalam nyamuk
Dengan menggunakan umpan manusia, mengidentifikasi waktu dan tempat menggigit nyamuk serta tempat memperkembangbiakannya, pengendalian vektor jangka panjang yang mungkin memerlukan perubahan konstruksi rumah dan termasuk memasang kawat kasa serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat perlindungan nyamuk. Sekian dan terima kasih.